lagi di channel saya, Ima Amal Family. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Dan Ima di sini alhamdulillah baik-baik saja ya. Dan lama sangat tidak bersua ya. Mungkin banyak yang bertanya kenapa Ima lama sangat tidak buat video. Tentunya ada alasan-alasan juga tertentu ya yang tidak mungkin saya akan cerita semua seperti itu. Dan di video kali ini Ima akan berbagi cerita ataupun sedikit tips saat kami keluarga timpa musibah ya, yaitu kami terkena penyakit COVID-19 atau terjangkit penyakit COVID-19 ya. Nah, di video kali ini Ima akan cerita atau sedikit curhat tentang bagaimana sih keadaan di pusat karantina dan bagaimana pelayanan pemerintah atau kerajaan Malaysia terhadap pesakit-pesakit COVID seperti apa saja. Nah, ikuti terus ya, jangan kemana-mana. Dan seperti biasa, Ima tak pernah lupa untuk mengingatkan kepada korang untuk selalu mensupport Ima dengan tekan button subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng ya, supaya korang tidak ketinggalan video-video baru dari Ima. Tapi lama sangat baru Ima bersua lagi ya. Mudah-mudahan korang tidak bosan-bosan untuk melihat video Ima ya. Oke. Nah, sekarang Ima ingin cerita atau sedikit curhat dan nanti juga Ima akan berbagi tips ya. Apa yang harus kita lakukan, seperti apa, dan bagaimana keadaan di sana ya. Untuk pertama-tama Ima cerita kalau kami terjangkit itu bukan karena kecuaian yang seperti kalian pikirkan, yang yang kecuaian tidak mematuhi SOP, yang berjalan sana sini atau seperti apa, tidak ya. Karena kami, sedangkan saya duduk rumah dengan anak-anak pun saya boleh terjangkit ya. Dan tentunya di sini Ima ceritakan kalau pertama itu husband saya terjangkit di tempat kerja ya. Dan sebelumnya dia pun tidak tahu bahwa ada salah satu kawan yang sudah terjangkit, dan kawan dia pun tuh tidak menyadari kalau dirinya memang sudah terjangkit ya. Dan memang betul kalau respon penyakit ini terhadap maksudnya respon tubuh kita terhadap penyakit ini berbeza-beza ya, tergantung dari antibody kita masing-masing. Dan Ima kata kalau kalian memang dinyatakan positif COVID-19, jangan panik dulu. Maksud saya bukan berarti penyakit ini tidak berbahaya ya, maksudnya virus ini tidak berbahaya. Tapi apa yang Ima lihat di sini saat respon tubuh kita itu terhadap virus ini semua berbeza-beza. Karena seperti yang saya lihat dari kejadian yang mengalami kami ya, seperti suami saya, dia pada awalnya ada sedikit demam, tapi selepas itu dia oke, semua oke, deria semua tiada yang hilang. Anak-anak saya pun pada awalnya ada demam juga, ada muntah seperti itu. Tapi setelah itu setelah dibawa ke pusat karantina, kami di sana dalam 2 minggu lebih ya, seperti itu, dalam 10 hari lebih macam tuh. Dan pada awalnya Ima
saat terjangkit tuh sedikit drop, karena yang Ima rasakan yaitu badan terasa mengilu, sakit sendi-sendi badan. Itu ciri-cirinya juga ya. Kalian mungkin semua sudah tahu kalau ciri-ciri dia itu seperti pada saat kita demam ya. Seperti ada demam, ada sakit teka, dan pada saat itu semua Ima rasakan. Ima ada rasa sakit teka, lepas itu sedikit demi sedikit deria, bau, dan rasa Ima sudah tidak rasa ya, ataupun maksudnya sudah hilang, seperti itu. Dan pada saat itu betul-betul saya betul-betul drop, sebab pada awalnya yang duluan dijemput untuk ke pusat karantin adalah husband saya, karena dia duluan untuk swab dan hasil sudah keluar, sedangkan kami 3 hari setelah itu baru kami swab dan hasil dia pun belum keluar. Dan saya sangat drop karena anak-anak saya semua pun kena. Oh tidak, yang baby pada awalnya dia negatif ya. Saya dengan anak saya yang sulung dia ada kena. Yang baby dia negatif. Pada awalnya saya pun heran, tapi dokter kata mungkin antibody dia lebih bagus ya, sebab dia pun masih susu badan, seperti itu. Dan selepas itu, selepas suami saya sudah kena bawa ke pusat karantin, dia sudah kena call dari pihak KKM dan dia dinyatakan positif COVID. Di situ saya sangat drop, hanya Tuhan yang tahu perasaan saya seperti apa. Anak-anak saya pun kena, dan yang saya pertama pikirkan yaitu bagaimana keadaan kami kalau di pusat karantin ya. Saya sangat pikir anak-anak, kasihan. Dan untuk kalian juga semua di luar sana, jangan pernah berpikir kalau penyakit ini tidak ada ya, dan memang betul-betul nyata. Kalau tak kena batang hidung memang kita tak pandai untuk cakap ya, tapi kalau sudah terkena kalian memang akan merasakannya, seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau virus ini cuma mainan ataupun tipuan belaka ya, tapi memang betul-betul ada dan dia masih ada di sekeliling kita, seperti itu. Oke, lanjut Ima cerita lagi. Saat karena kita ada aplikasi My Sejahtera ya, tentunya saat kita sudah terdeteksi bahwa kita terjangkit virus ini, aplikasi My Sejahtera akan mengirim suatu pesan kepada kita bahwa kita sudah terjangkit, dan dia akan memberitahu kalau akan ada pihak dari kesehatan yang akan menghubungi, dan nanti di sana pihak kesehatan akan menanyakan seputar keadaan kita seperti apa, dan activity kita sebelum ini kita pergi mana saja, kita jumpa dengan siapa saja. Ini juga untuk maksudnya mendeteksi maksudnya untuk mengetahui siapa kontak kita selepas kita sudah terjangkit ini ya, seperti itu, untuk membendung lagi penularan, seperti itu. Jadi di sini tips Ima yaitu yang pertama, korang jangan panik sangat. Kalau memang korang masih oke, mungkin korang positif tidak bergejala ya, sebab respon tubuh kita terhadap virus ini memang berbeza-beza ya. Mungkin saja dari walaupun kadang tua muda seperti itu, tidak semestinya orang tua
yang terkena virus ini akan terus drop dan karena ketahanan tubuh itu yang sangat menentukan, seperti itu. Karena antibody kita yang sangat menentukan, kecuali kalau kita ada bawaan penyakit sebelumnya ya, seperti itu. Dan di sini Ima katakan kalau tadi yang pertama ya, tipsnya yaitu jangan panik ya, dan bagi kerjasama terhadap pihak kesehatan, kalian harus cerita sejujur-jujurnya, korang dari mana, jumpa dengan siapa. Kalau kalian tidak mengatakan yang sejujurnya, nanti orang lain pula yang korang sudah jumpa akan terjangkit juga. Dan yang paling penting yaitu kuarantinkan diri selepas tahu kalau diri kita sudah terjangkit ya. Kita jangan pula merayau kemana-mana selepas kita tahu kalau kita sudah terjangkit, selagi pihak daripada KKM belum menghubungi ataupun menjemput kita kan. Karena mereka pasti akan menghubungi dan menanyakan seputar keadaan kita, aktiviti kita sebelumnya, jumpa siapa, bagaimana. Dan selepas itu dia akan menjemput, maksudnya dia akan meninjau dulu keadaan kita seperti mana. Kalau kita masih oke, masih stabil, dia hanya akan membawa kita ke pusat karantin ya, seperti itu. Dan kalau memang ada gejala-gejala seperti sesak ataupun keadaan demam tinggi yang memang sudah tidak bisa kalian kawal, tentunya, atau muntah, sebab kadang ciri dia juga itu yang pertama tadi saya sebutkan ya, dia demam, sakit tekak, deria semua hilang, badan, sendi-sendi badan serasa sakit. Ima sangat terasa karena pada saat kami pergi swab, saya sudah terkena ya. Maksudnya simptom itu saya sudah rasa. Saya berjalan, saya macam susah sangat nak angkat kaki karena sendi-sendi badan sangat sakit, betul-betul sakit ya. Selepas itu ciri selanjutnya setelah sendi-sendi sakit itu, deria semua mulai hilang. Pada saat itu saya makan betul-betul, kadang saya makan saya sampai nangis ya, karena saya tidak rasa apa-apa. Saya juga takut, saya takut, jujur saya sangat takut pada saat itu. Bukan apa, saya pikir kalau terjadi apa-apa sama saya, anak-anak saya seperti apa. Sedangkan suami saya sudah kena bawa ke pusat karantin duluan ya. Tinggal saya di sini bertiga dengan anak saya. Sebab saya masih menunggu result keluar selama 3 hari ya. Saya mau makan pun saya tidak rasa apa-apa, saya tidak ada bau apa-apa, tapi saya harus makan untuk mengisi tenaga untuk anak-anak saya ya. Dan alhamdulillah untungnya anak saya juga kuat ya. Antibody dia pun oke, karena ada demam juga, ada demam tapi tidak yang teruk macam mana. Dan saya lanjut lagi, ciri selanjutnya yaitu kadang ada yang sampai cirit-birit, muntah-muntah, seperti anak saya pun ada alami juga muntah-muntah. Dan pening kepala, seperti itu. Cirinya lebih kurang seperti kalau kita demam yang selesma seperti itu ya, tapi ini rasanya macam lebih teruk sedikit, seperti itu. Dan selepas result keluar, saya dengan anak sulung saya pun positif. Dan ajaibnya anak saya yang baby negatif. Saya pun heran, dia pun kontak rapat saya ya, tapi dengan anak-anak, dengan husband saya, tapi dia boleh negatif.
Itu karena saya ada bincang juga dengan dokter, dia cakap mungkin karena antibody dia masih oke, karena dia masih susu badan juga, seperti itu. Setelah itu pihak daripada KKM sudah menghubungi saya. Dia kata seperti ini, seperti itu, dan saya harus dibawa ke pusat kuarantin, seperti itu. Dan di sini mau bagi tahu time di pusat kuarantin itu mungkin dari setiap negara berbeza-beza ya. Untuk kami yang di negeri Sabah ini, karena pada saat saya tinggal di KK ya, dan pada saat saya terkena ini, pusat kuarantin semua yang di KK ini penuh, yang berdekatan seperti itu, dan saya akan dibawa ke pusat kuarantin yang berada di KB ya, atau Kota Belut, jauh sedikit lah dari sini, seperti itu. Dan di sini saya akui juga pelayanan daripada mereka, pihak para frontliner, dan mereka memang sangat-sangat sangat-sangat memerhati kita. Dia tidak setakat membawa kita ke pusat kuarantin dan membiarkan seperti itu saja. Dan di sana kita ditempatkan di suatu perumahan. Di sana ada perumahan. Mungkin perumahan ini baru jadi ya, dan belum ditinggali, dan mungkin kerajaan memakainya untuk atau menggunakannya untuk pusat kuarantin ya, karena seperti yang kalian ketahui sekarang case di Malaysia ini meningkat. Jadi mungkin tempat-tempat penampungan pusat kuarantin banyak yang penuh ya, seperti itu. Dan sangat tips untuk kalian di sini, kalau mungkin kalian tidak dikuarantinkan di tempat penampungan seperti di hospital seperti itu, ataupun kalian ditempatkan di tempat yang seperti saya katakan ini, saya ada gambar juga tempat dia. Memang sangat selesa. Jadi walaupun kita sakit, maksudnya kita tidak akan stres ya, karena itu juga penting. Karena kalau kita stres itu juga akan memicu untuk mendropkan tubuh kita ya, seperti itu. Jadi kita tetap harus berpikiran positif, dan suasana atau tempat itu juga sangat mendukung ya, seperti itu. Dan memang saya akui kerajaan Malaysia sangat prihatin dengan rakyatnya ya, seperti itu. Di sana saya dan husband saya tetap berjumpa. Saya ada request juga, sebab karena saya cakap kalau saya tak bersama husband saya, memang saya susah karena anak saya ada 2 dan masih kecil-kecil. Jadi malam itu dokter pakar call saya, dia cakap bagaimana kondisi daripada anak saya 2 orang ini. Saya cakap sejauh ini masih oke. Dan mula-mula dia suruh saya untuk kuarantin di hospital ya, hospital Likas, tapi saya minta untuk kuarantin di tempat kuarantin biasa saja, sebab keadaan kami masih oke, seperti itu. Memang pada awalnya saya sedikit drop ya, tapi setelah beberapa hari demam sudah turun, sakit badan sudah sedikit hilang, tapi still deria rasa dengan bau tuh masih tidak ada ya, seperti itu untuk saya lah saat itu. Kalau husband dan anak-anak saya semua oke juga. Sampai di sana pun pusat kuarantin alhamdulillah tidak perlu waktu lama-lama ya, dan tanpa ada pengobatan seperti apa kami bisa kembali sehat, seperti itu. Dan
Sebenarnya banyak sekali suka dukanya yang kami alami saat di sana ya, dan yang paling penting sebenarnya kalian jangan sampai stres saja ya, karena itu bisa memicu untuk membuat badan kita jadi lebih drop lagi ya. Paling penting juga adalah vitamin ya, karena di sana di pusat karantin kita tidak akan dibagi apa-apa, vitamin apa seperti itu, tidak ada, memang tidak ada. Setiap pagi kita hanya akan diperiksa kondisi kita seperti apa, tekanan darah semua. Setiap pagi kita akan berkumpul di suatu tempat dan di bilik rawatan ya, tentunya di tempat karantin itu. Tapi kalian bisa meminta obat lah kalau memang ada rasa sakit-sakit atau seperti apa, seperti itu. Dan saya kasihan juga karena pada saat karantin itu saya lihat banyak sekali anak-anak ya, budak-budak. Dan di sini kita bisa bawa dari kesadaran kita ya, bahwa budak-budak sangat rawan ya untuk terjangkit penyakit ini. Dan kasihan juga lihat sampai anak saya, kasihan sangat saya lihat dia harus di swab. Kita pun orang dewasa kalau kita kena swab, dicucuk hidung sampai ke dalam-dalam, mestinya kita rasa tidak selesa ya, apalagi budak ya. Anak saya pun juga seperti itu. Darah pun kena ambil semua, kita kena ambil darah. Mungkin untuk diketahui apa di dalam tubuh kita virus itu sudah merebak kemana-mana atau seperti apa, mungkinlah seperti itu. Dan ada ronsen juga untuk melihat paru-paru, seperti itu. Dan sebagai pelajaran juga untuk kalian, supaya jangan terlalu jangan terlalu berpikir bahwa penyakit ini mungkin ini saja ya, ini nyata ya, seperti itu. Pada awalnya mungkin kalian berpikir mungkin ini atau seperti apa kan, ataupun kalian rasa ini tidak wujud. Jangan berpikir seperti itu ya. Tetap patuhi SOP yang ada, karena penyakit ini atau virus ini memang masih ada di luar sana, seperti itu. Sampai sini saja curhat Ima, dan mungkin nanti Ima akan lanjut di next video dan masih akan bercerita tentang seputar atau keadaan di tempat karantin seperti apa saja pelayanan yang kita dapat. Di next video Ima akan cerita ya. Dan untuk di video kali ini mungkin Hima hanya bercerita seputar keadaan Ima sesaat terjangkit virus ini dan seperti apa. Dan untuk kalian, terima kasih sudah menonton video Ima. Jumpa lagi di next video. Bye. Jangan lupa subscribe ya.